Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulbari. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang subjeknya yang berjudul sulfur, klorid, klorida, fluoride, fosfor, dan the mineral parts of Portland cement clinker. Jadi tugas ini disusun oleh 1. Saan Kurniawan, 2. Saiful Ramadan, 3. Zulbari. Jadi kita sekarang akan langsung masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama adalah sulfur atau bahasa Indonesianya itu belerang. Apa itu belerang? Atau apa itu sulfur? Jadi belerang atau yang disebut sulfur itu adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S. Jadi lambang S itu sendiri adalah sulfur dan nomor atom 16. Belerang merupakan unsur non-logam yang tidak berasa. Jadi yang maksud tidak berasa di sini adalah belerang itu tidak mengandung asam atau manis, yaitu hambar. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Jadi dalam bentuk aslinya belerang itu adalah zat yang padat, yaitu keras dan berbentuk kristal yang berwarna kuning. Belerang adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Salah satu contoh penggunaan umum belerang adalah dalam bentuk pupuk. Selain itu, belerang juga digunakan dalam bubuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Jadi kenapa digunakan dalam bubuk mesiu atau korek api? Karena belerang itu mengandung unsur yang panas. Jadi makanya digunakan di bubuk mesiu atau korek api. Jadi itu deskripsinya. Sekarang kita masuk ke peran sulfur dalam proses pembuatan semen. Jadi belerang muncul terutama sebagai sulfida. Yaitu sulfida itu ada pirit dan marcasit. Marcasit itu FeS2 itu rumusnya. Di semua bahan baku semen. Investigasi lebih dari 90 deposit batu kapur Jerman menunjukkan kandungan belerang total senyawa sulfida dan sulfat maksimal 0,16%. 0,16% S. S ini yang adalah sulfur. Dan pemeriksaan 67 deposit tanah liat menunjukkan rata-rata 0,22% sulfur. Kandungan belerang bahan bakar bervariasi dalam batas yang luas, dari 0 gas alam hingga sekitar 3,5% di bahan bakar minyak berat. Dan juga batu bara dari bak yang diaduk menunjukkan rata-rata 1,1% sulfur. Investigasi dari 21 Killen dan Priheter Jerman menunjukkan bahwa jumlah belerang yang dimasukkan dengan campuran mentah bervariasi sekitar 0,5 hingga 11 gram SO3 per kilogram klinker. Dan ketika menggunakan bahan bakar belerang yang sangat tinggi, menunjukkan maksimum klinker 6 gram SO3 per kilogram.
itu tadi adalah peran sulfur dalam proses pembuatan semen. Di perannya sulfur itu terkandung di dalam batu kapur itu maksimal 16% maksimalnya. Dan di tanah liat rata-ratanya 0,22% belerangnya. Dan kedua, kita masuk ke pengaplikasian sulfur dalam proses pembakaran. Sebagai hasil dari pembakaran, belerang campuran mentah dan bahan bakar menguap di zona pembakaran menjadi SO2 yang di atmosfer kiln bergabung dengan alkali dan oksigen, menghasilkan alkali sulfat yang diuapkan, yang mengembun pada partikel campuran mentah dalam kiln yang lebih dingin serta di preheater. Dengan pengecualian bagian kecil yang terbawa oleh debu kiln, dan karena volatilitasnya yang rendah, meninggalkan kiln dengan klinker. Nah, jadi ini maksudnya yang di sini adalah, jadi ya belerang campuran mentah dan bahan bakar menguap di zona itu pembakaran. Jadi SO2 itu yang di atmosfer kiln bergabung dengan alkalin dan oksigen menghasilkan alkali sulfat yang diuapkan. Jadi ada yang partikel yang mengembun dari campuran mentah dalam kiln yang lebih dingin serta di preheater. Jadi di kiln itu ada tahap pertama itu dia dingin. Jadi dinginnya itu sama seperti dinginnya di preheater. Jadi dinginnya itu enggak dingin seperti dingin yang 50 derajat seperti biasa di alam ini. Jadi dinginnya itu sekitaran 400 sampai 600 derajat lah. Derajat Celcius dinginnya itu. Jadi yang dengan pengecualian bagian yang kecil terbawa oleh debu kiln ini adalah kan yang dibakar di kiln sama di preheater itu kan debu. Jadi debu itu ada yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi dari debu yang benar-benar jadi itu. Jadi debu yang paling kecil itu dia terbang dan meninggalkan kiln dengan klinker. Jadi dia tidak bergabung dengan klinkernya. Itu. Pengaplikasian sulfur dalam proses produksi semen. Jadi jika kandungan SO2 tidak mencukupi untuk menggabungkan semua alkali, sirkulasi karbonat alkali volatil sedang atau alkali klorida volatil tinggi dimulai sejauh alkali karbonat tidak terikat oleh fase klinker. Mereka menguap lagi di zona pembakaran. Nah, jadi jika kandungan SO2 tidak mencukupi untuk menggabungkan semua alkali, jadi sirkulasi semua karbonat alkali volatil sedang atau volatil tinggi dimulai sejauh alkali karbonat tidak terikat oleh fase klinker. Mereka menguap lagi ke zona pembakaran. Jadi menguap lagi ke zona pembakaran itu adalah zona pembakarannya itu dia ngulang lagi ke zona pembakaran yang dari awalnya lagi. Kira-kira begitu. Dalam preheater, kelebihan SO2 mampu bereaksi dengan CaCO3 dan untuk kembali ke kiln sebagai CaSO4. Jadi dalam preheater ini kelebihan SO2 itu mampu bereaksi dengan CaCO3 dan dari preheater ini untuk kembali lagi ke kiln sebagai CaSO4. Jadi CaSO4 tadi ini adalah ini ya
CaSO4 ini adalah sulfur tadi. Kemudian di zona pembakaran, ia terurai kembali dan dengan demikian meningkatkan sirkulasi SO2 dari gas kiln. Namun, bagian tertentu akan muncul di klinker sebagai CaSO4 yang tidak dikomposisi. Jadi, kemudian di zona pembakaran, ia terurai kembali dan dengan demikian meningkatkan sirkulasi SO2 tadi dari gas kiln. Namun, bagian tertentu akan muncul di klinker sebagai CaSO4 yang tidak dikomposisikan. Gitu. Dan masih di pengaplikasian sulfur dalam proses produksi semen. Kehadiran alkali dalam raw mix lebih dari jumlah yang sudah digabungkan dengan sulfur yang terkandung dalam raw mix. Memungkinkan penggunaan bahan bakar sulfur tinggi tanpa memancarkan jumlah SO2 dengan gas keluar kiln. Jadi kehadiran alkali yang di dalam raw mix lebih dari jumlah yang sudah digabungkan dengan sulfur yang terkandung dalam raw mix. Jadi kan di raw mix itu kan udah ada alkalinya dalam raw mix. Jadi digabungkan lagi dengan sulfur yang terkandung dalam raw mix. Jadi sulfur itu yang berasal dari uap gas dari kiln dan preheater. Memungkinkan penggunaan bahan bakar sulfur tinggi tanpa memancarkan jumlah SO2 dengan gas keluar kiln. Alkali sulfat yang digabungkan oleh klinker bermanfaat untuk kekuatan awal semen. Di sisi lain, kandungan sulfur yang lebih tinggi dapat menghasilkan peningkatan emisi SO2 dengan gas keluar, tersendak preheater suspensi, serta pembentukan cincin pelapis kiln. Jadi alkali sulfat yang digabungkan oleh klinker itu bermanfaat untuk kekuatan awal semen. Di sisi lain, kandungan sulfur yang lebih tinggi dapat menghasilkan peningkatan emisi SO2 dengan gas keluar tersendak di preheater suspensi. Jadi tersendak ini adalah dia tuh gimana ya kalau tersendak maksudnya? Seperti lengket atau gimana itu tersendat, dia pokoknya nggak bisa masuk ke preheater suspensi gitu, serta pembentukan cincin di pelapis kiln. Jadi kalau misalnya kandungannya sulfur yang lebih tinggi itu bisa membuat pembentukan cincin di pelapis kiln. Jadi yang di dalam kiln itu dia tidak bisa menjadi liquid semua, dia akan menumpuk di cincin-cincin kiln itu. Kalau misalnya sulfur kandungan sulfur yang lebih tinggi. Jadi peran sulfur untuk pengendalian waktu. Untuk pengendalian waktu pengaturan, semen membutuhkan kalsium sulfat dalam jumlah minimum sebagian besar dalam bentuk gipsum yang ditambahkan ke klinker. Di sisi lain, kandungan SO3 maksimum yang diizinkan dalam semen untuk pencegah ekspansi sulfat yang berbagai standar semen antara 2,5 dan 4% SO3 pada batas terendah yang diberlakukan oleh spesifikasi standar semen. Bisa jadi mungkin bahwa tidak ada ruang lingkup yang cukup untuk sulfatisasi alkali yang luas. Jadi sulfur ini bisa mengendalikan waktu pengaturan. Semen juga membutuhkan kalsium sulfat dalam jumlah minimum. Jadi sebagian besar dalam bentuk gipsum yang ditambahkan ke klinker. Jadi kalau semen ini tadi peran sulfur tadi kan sudah untuk mengendalikan waktu pengaturan. Jadi belum cukup untuk mengatur waktu pengerasan itu
agar lebih lama sesuai dengan waktu yang ditemukan. Jadi ditambahkan lagi gipsum ke klinkernya. Jadi gipsum itu ditambahkannya sewaktu klinkernya itu sudah menjadi debu. Dia ditambahkan gipsum itu bukan klinkernya sedang mengeras, bukan, tapi waktu sudah masuk ke dalam finish mill. Jadi finish mill itu dia menggiling klinker sampai menjadi debu dan sekalian dengan mencampur gipsum dan bahan-bahan lain seperti dolomit gitu, dolomit dan ya juga cuma dolomit aja sih yang di semen yang saya ketahui itu. Di sisi lain, kandungan SO3 maksimum yang diizinkan dalam semen untuk mencegah ekspansi sulfat ke berbagai standar semen antara 2,5 dan 4% SO3. Di sisi lain, untuk mencegah ekspansi sulfat ke berbagai standar semen, 2,5 dan 4% SO3 itu ada pada batas terendah yang diberlakukan oleh spesifikasi standar semen. Bisa jadi mungkin bahwa tidak ada ruang lingkup yang tidak cukup untuk sulfatisasi alkali yang luas. Jadi standarnya itu adalah antara 2,5 dan 4% karena tidak ada ruang lingkup yang cukup untuk sulfatisasi alkali yang luas. Itu. Nah, ini mungkin presentasi dari saya dan presentasi yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.